Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita bakalan masuk ke playlist video kedua dari belajar Android di Android Studio terbaru ya. Jadi kita langsung masuk aja ke struktural. Pada video sebelumnya kita udah jelasin strukturalnya secara singkat. Kali ini kita jelasin secara lebih padat gitu ya. Kita masuk dari file yang pertama yaitu manifest. Jadi bentuknya kayak gini ya. Nah ini kalau kalian mau lihat strukturalnya ada beberapa mode yang bisa dipilih. Kalau project itu mirip kayak kalau kalian buka di Explorer-nya Windows atau di Finder-nya si macOS, mirip ya. Langsung foldernya kemana gitu kan, apps ya. Terus kalau Android itu khusus ke langsung project-nya. Jadi di sini ada beberapa inti yang harus kalian pahami. Pertama apps, yang kedua Gradle script. Selain daripada itu bisa jadi kalian telah menambahkan sebuah library yang mana bakalan bertambah di sini. Defaultnya ada dua doang ya, dua kayak gini. Di sini ada manifest. Nah di manifest ini ada beberapa yang bisa kalian lakuin. Misalnya kayak kalau kalian ganti nama package name, kalian harus rubah juga di sebelah sini. Selain merubah di sebelah sini ya. Terus ada juga yang di sebelah sini. Nih ya. Nggak itu aja, di manifest ini kalian bisa masukin permission seperti misalnya yang umum digunakan internet gitu ya. Ataupun kalian buatnya kayak gini itu juga bisa ditutup. Selain internet ada banyak lagi permission yang ada, misalnya kayak lokasi ya, GPS dan sebagainya. Kemudian di bagian manifest ini juga kalian harus menginisialisasi activity. Seperti yang ada di sini ada main activity. Kalau tidak kalian tambahkan, dia bakalan error. Tetapi kalau kalian menambahkannya default kayak gini ya, new, terus langsung pilih activity, kalian tambah lewat sini, dia bakalan secara otomatis menambahkannya ke dalam sini. Mungkin kalau kita contohin bisa jadi kayak gini ya, main activity ya, terus kita tambah misalnya empty activity, misalnya main activity 2, nggak saya rubah namanya ya, finish. Nah di sini kalau kita cek di bagian manifest itu langsung ada satu lagi yang nambah. Nah terus bedanya apa gitu ya? Di sini kan ada kuru-kuru awalnya nih dan nggak ada apa-apa di dalamnya. Sedangkan di main activity ini ada isinya. Isi ini adalah guna untuk menginisial bahwa activity inilah yang pertama kali dijalankan, bukan yang lain. Jadi umumnya ini bisa kalian masukin kayak splash screen gitu ya, login, sync up, ataupun itu yang menjadi behavior pertama dari aplikasi kalian. Jadi intent, filter, action main sama launcher ini cuman ada di dalam satu file aja, nggak bisa dimasukin dua kayak gini ya. Kemungkinannya kalau kalian masukin kedua kayak gini, pertama aplikasinya muncul sebagai APK yang terpisah, jadi pas install ada dua APK gitu ya. Kemungkinan kedua dia bakalan error ketika kalian jalankan. Kalian bisa coba-coba sendiri. Selanjutnya di bagian sini ada Java. Walaupun kalian menggunakan bahasa Kotlin seperti di sini ya, kita bahasa Kotlin, di sininya bakalan tetap ada Java bukan Kotlin karena inilah struktur standar untuk Android. Kemudian di sini package name. Package name ini yang digunakan sebagai key saat kalian mengupload ke Play Store ataupun menginstal ke aplikasi Android, karena nggak ada di aplikasi Android package-nya sama. Jadi misalnya kalian bikin aplikasi Gojek package-nya kayak gini, terus bikin lagi aplikasi lain misalnya Grab tapi package-nya kayak gini, dia bakalan menginstal APK yang terbaru ya. Jadi misalnya ini dibuka nih Gojek, terus kalian buka lagi bikin new project namanya Grab tapi ininya sama, terus kalian run yang Gojek pertama, terus kalian run lagi yang Grab tadi, maka aplikasi Gojek yang pertama kalian run itu bakalan hilang atau ke replace sama aplikasi Grab yang kalian install yang kedua karena package name-nya sama. Begitupun penggunaannya di Play Store, nggak ada yang sama. Teman-teman bisa coba cari di Google ya, terus masuk Play Store dan tulis nama aplikasi yang ingin kalian cari.
pasti di situ package-nya cuman ada satu aja, nggak bisa double gitu ya. Terus di sini bisa teman-teman lihat ada 3 ya, ada tes, Android test, sama yang kosong aja gitu ya. Kalau tes ini buat menguji coba fungsinya aja. Misalnya kayak di sini ini mengecek nilai 2 tambah 2 apakah benar sama dengan 4. Ini kalau dijalankannya lewat di sini ya. Nih, run. Terus nanti hasilnya nanti bakalan muncul di sebelah sini, di bawah sini. Kenapa ini digunakan? Ini bisa menyingkat waktu kalian yang tadinya harus menjalankan project gitu ya, menjalankan emulator, terus baru menginstal APK-nya dan menguji coba function-nya. Itu bisa disingkat dengan menggunakan function di sini aja. Misalnya kayak gitu tadi ya, 2 tambah 2 itu sama dengan 4. Kemudian di sini ada Android test. Android test ini sama kayak tes, tapi fungsinya untuk testing secara secara otomatis. Jadi ketika kalian masuk ke halaman login, input username sama password bakalan otomatis dimasukkan. Kemudian filenya bakalan otomatis login. Habis login ya tergantung sama behavior yang kalian udah buat. Misalnya kayak di sini dia hanya mengecek ini package name-nya sama apa enggak, itu aja. Nah ini ya yang hasilnya tadi. Kalau hijau itu bener. Kalau misalnya merah itu error. Misalnya 2 tambah 2 hasilnya 6 gitu. Kita run kembali. Tuh, error ya. Merah tapi di sininya kuning ya. Test pilot. Terus di sini tadi kalau yang ini ngerannya harus ada emulatornya. Tapi tergantung juga sama ininya ya. Tipe library-nya. Oke, selanjutnya di sini ada Java Generate. Ini cuman ini aja sih, cuman kayak cache gitu aja. Jadi bukan suatu yang penting dan ini nggak bisa diedit ya. Kalian bisa edit ini, tapi dia bakalan berubah setiap kali kalian mengerun project ini. Di sini kan udah ada keterangannya nih, build folder build ini nggak bisa diedit. Dia hasil generate kayak gini, rebuild project. Kemudian di sini ada rest sama generate, sama abaikan aja yang ada belakangnya ya, generate itu. Nah di rest ini ada drawable, layout, map, sama value. Sebenarnya ada banyak, teman-teman bisa cek di sebelah sini, new. Kemudian kita masuk ke Android research directory. Nah di sini ada beberapa ya, ada anim, animator, color, drawable, font, interpolator, layout, dan sebagainya. Jadi ini cukup banyak untuk dijelasin ya. Saya jelasin yang 4 di sini aja karena yang itu menjadi standar. Pasti ada ketika kalian berurusan dengan project Android. Jadi di sini ada drawable. Drawable itu tempatnya resource gambar, tapi lebih ke format yang SVG atau vector. Teman-teman bisa tambah di sini ya, new, kemudian vector asset. Nah, selain teman-teman bisa download di tempat lain gitu ya, masukin, teman-teman bisa langsung ambil juga di sebelah sini. Ini adalah icon-icon yang udah disediakan Android Studio sesuai temanya Android, yaitu material design. Misalnya kita ambil ini ya, akun circle. Nah, ini kayak gini. Terus warnanya juga teman-teman bisa rubah kayak gini. Misal ya. Kemudian next, finish. Oh ya, di sini penamaannya harus huruf kecil semua dan nggak ada spasi ya. Tidak boleh dimulai dari angka, harus huruf. Ini kalau kita finish, kalian tetap bisa merubah dari warna ini. Misalnya kalau di sini tadi kan kita set warnanya merah ya. Nih ya. Ini tetap bisa dirubah jadi warna apapun sesuai dengan yang kalian inginkan. Beda sama bitmap yang mana kita harus memasukkannya lagi ke dalam sebelah sini. Nah kalau bitmap jelas ya, ada ininya ada HDPI, MDPI dan sebagainya. Kalau di vektor itu nggak ada. Ini itu pembeda layout ya. Jadi kalau layout kecil nanti dia pakainya file yang ini. Terus kalau layoutnya lebih gede dikit dia pakai yang ini. Layoutnya lebih gede dikit pakai yang ini dan seterusnya kayak gitu sih. Terus di sini ada layout. Layout ini ya tempat buat desain ya, layout.
Selain desain di sini, sebenarnya teman-teman bisa juga desain lewat Kotlin-nya yang disebut dengan Android Compose. Jadi nggak harus di sini ya. Cuman umumnya kita menggunakan XML untuk desainnya. Karena ya seperti teman-teman lihat di sini bisa melakukan drag and drop gitu ya, lebih mudah untuk menghandle-nya. Sedangkan kalau Android Compose saya sendiri belum terlalu mahir untuk penggunaan itu. Jadi mungkin teman-teman yang mau tutorialnya bisa komen di bawah. Terus masuk ke bagian value. Nah, di value ini juga banyak ya sebenarnya filenya. Tapi di sini secara umum ada 3 aja. Di sini ada color, string, sama themes. Ini saya tutup semua dulu ya. Close all. Jadi color itu adalah penampung value-value untuk nilai warna. Jadi teman-teman bisa rubah warnanya di sebelah sini, dan penulisannya kayak gini ya. Black, teal gitu ya, purple dan sebagainya. Nah, 500 ini saya kurang tahu ya dapat dari mana, karena di sini sendiri itu nggak ada. Cuman kalau kalian klik di sini, terus kalian klik di sini, ya emang ada tulisannya kayak gini ya. Material 500, material 600. Cuman ketika kalian bermain dengan tim desain, sangat jarang mereka menggunakan penamaan seperti ini. Ya. Oke, selanjutnya di sini string. String ini adalah untuk menginput teks yang ada di aplikasi kalian. Gunanya string juga, misalnya kalau kalian membuat aplikasi multi bahasa, kalian bisa langsung menambahkannya seperti di sini. Misalnya saya ingin defaultnya bahasa Inggris, kemudian saya ingin menambahkan bahasa baru yaitu Indonesia. Jadi di sini teman-teman bisa lihat stringnya udah berubah menjadi 2, yaitu strings sama strings strip in. Jadi di sini ada default bahasanya Gojek, ini default Indonesianya. Jadi misalnya kalian pengen menambahkan hello gitu ya, default value-nya berarti hello. Oke. Nah ini ya, bahasa Indonesianya berarti kalau hello hi kali ya. Nah, jadi ketika HP kalian nanti defaultnya di setting itu bahasa Indonesia, maka penggunaan dari key hello bakal berubah menjadi hi. Kalau dia ganti bahasa Inggris, ya dia bakalan ganti jadi hello kayak gitu. Terus di sini ada themes. Themes ini ada 2 ya, seperti teman-teman biasa ngoding ya. Ada tema dark sama light. Light itu yang putih kayak gini. Nggak tahu ya, saya suka yang putih mungkin karena penerus dari NetBeans dulu ya, di tahun 2010-an. Itu kan nggak ada tema light, gelap-gelap gitu. Jadi ke bawah sampai sekarang sukanya terang kayak gini. Kalau night itu buat darknya. Jadi di Android itu ada tema darknya sama lightnya. Jadi kalau kalian ingin mengaturnya secara lebih rinci, kalian bisa atur di dalam sini. Terus terakhir yaitu Gradle ya. Oke, Gradle ini ada 2, ada project sama modul. Kalau project itu umum. Misalnya kayak gini, kita punya perpustakaan, anggaplah perpustakaan itu namanya Google. Di dalam perpustakaan Google itu terdapat banyak sekali library buku, mulai dari misalnya kayak core, app compact, material, dan sebagainya. Nah, untuk menggunakan library ini, maka kita harus menginisialisasi reponya terlebih dahulu atau perpustakaannya terlebih dahulu. Misalnya kayak tadi kalian masuk ke perpustakaannya khusus misalnya buku IPA gitu ya, walaupun emang nggak ada ya khusus kayak gitu. Nah, jadi ketika kalian mau pinjam buku ya kalian harus masuk ke perpustakaan yang IPA tadi. Kalau mau pinjam yang komik, mungkin ada perpustakaan yang khusus komik kayak gitu ya. Ini cuma pengandai-andaian saja ya. Udah. Kalau Gradle Refer ini untuk mengatur Gradle version kalian yang ingin kalian set versi berapa gitu. Umumnya ini bakalan mengikut default dari IDE kalian. Kalau IDE terbaru pasti dia bakalan init library Gradle yang terbaru juga. Oke, jika teman-teman punya pertanyaan terkait sama struktural project ini, kalian bisa tanya langsung di kolom komentar. Video berikutnya kita bakalan masuk ke bagian layout mungkin ya. Oke, see you guys, sampai jumpa di video berikutnya.